Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rombongan pesilat buat onar dan mengganggu pengguna jalan. Diralang berjualan tanpa solusi yang jelas, pedagang kaki lima memprotes penataan kawasan wisata Batik Trusmi, Kabupaten Cirebon. Petani ikan jaring apung Waduk Cirata Cianjur protes pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa ikan Waduk Cirata tak layak konsumsi. Dilarang berjualan tanpa solusi yang jelas, pedagang kaki lima memprotes penataan dan penertiban kawasan wisata Batik Trusmi, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Pedagang meminta Pemprov Jabar memberikan jalan terbaik agar penertiban tidak memutus mata pencaharian mereka. Ibu-ibu penjual kelapa ini melontarkan protes keras terhadap petugas gabungan yang tengah melakukan sosialisasi sekaligus penataan kawasan wisata Trusmi, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Pedagang yang telah berjualan lama di badan jalan menolak ditertibkan lantaran belum jelasnya solusi yang diberikan pemerintah. Pedagang baru mau pindah jika tempat untuk relokasi sudah disediakan oleh pemerintah. Namun pedagang kali ini akhirnya mau memindahkan lapaknya setelah Wakil Bupati memberikan penjelasan terkait penataan kawasan wisata Trusmi. Pedagang mengaku belum menerima pemberitahuan dari pihak manapun termasuk dari desa maupun pemerintah kabupaten. Pedagang mengaku mereka akan patuh jika pemerintah memberikan solusi terkait keberlangsungan usahanya. Belum itu istilahnya 120 tuh kotor, belum nanti kalaupun sewa lapak, keuntungan dari plastik berapa, belum isi bensin berapa. Tapi Ibu setuju nggak kalau ini jadi programnya KDM itu Bu? Rencana. Kalau masalah setuju, saya juga merasa bersalah jualan di sini, nggak ada yang membenarkan kok Pak. Cuman harus ada solusi. Ini loh, semua PKE dialokasikan di misalkan contoh Pasar Batik atau di mana, nggak mungkin dong kita mau melanggar aturan atau melawan aturan kan. Dalam sosialisasi Forkopimda Kabupaten Cirebon menertibkan beberapa lapak pedagang yang masih berjualan di badan jalan maupun trotoar. Mereka diimbau berjualan tanpa mengganggu aktivitas kendaraan maupun pejalan kaki. Pemerintah juga akan terus berkomunikasi dengan para pedagang untuk mewujudkan kawasan wisata Trusmi layaknya Malioboro sesuai instruksi Gubernur Jawa Barat. Saat ini pemerintah masih terus melakukan komunikasi dengan para pedagang maupun pemilik usaha batik di kawasan Trusmi untuk menjadikannya kawasan wisata ikonik Cirebon. Nantinya pemerintah akan melakukan beberapa langkah mulai dari relokasi, penataan kawasan hingga area parkir untuk kenyamanan wisatawan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Petani keramba jaring apung di Waduk Cirata Jangari Cianjur mengecam pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa ikan di Waduk Cirata tidak layak dikonsumsi karena mengandung merkuri yang sangat tinggi. Akibat pernyataan Menteri, petani keramba jaring apung mengalami penurunan omset penjualan ikan hingga gulung tikar. Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat acara penandatanganan nota kesepakatan dukungan rencana program revitalisasi tambak Pantura di Jakarta 25 Juni lalu menuai kontroversi. Saat itu Menteri menyatakan ikan di Waduk Cirata tak layak konsumsi karena mengandung kadar merkuri sangat tinggi. Petani jaring apung di Waduk Cirata, Kecamatan Mande, Cianjur pun mengecam pernyataan tersebut. Dampak negatif pernyataan tersebut langsung dirasakan petani ikan jaring apung. Harga jual ikan langsung anjlok 32%. Dari awalnya Rp28.000 per kilogram menjadi Rp19.000 per kilogram. Sejumlah pasar tradisional pun kini menolak ikan dari Waduk Cirata. Akibatnya penghasilan petani ikan jaring apung pun turun hingga 50%. Dan sebagian petani sudah ada yang gulung tikar. Para petani minta agar Pemprov Jabar membantu keberlangsungan dan keberlanjutan petani ikan di Waduk Cirata. Di tahun 2023 itu
ikan Cirata itu sebetulnya tidak mengandung merkuri dan layak dikonsumsi. Tiba-tiba 2025 muncullah statement dari Pak Menteri, bahkan ikan Cirata tidak layak dikonsumsi, mengandung merkuri. Nah, yang harus dipikirkannya, karena dengan adanya pelaku pembudidaya ini sangat banyak orang yang dikerjakan, yang ikut kerja. Taan dari Pak Menteri ini sangat membunuh lah bagi kami selaku masyarakat pembudidaya. Menanggapi kondisi para petani ikan jaring apung di Waduk Cirata, anggota DPRD Cianjur mendorong paguyuban petani ikan untuk kembali melakukan uji coba laboratorium kandungan merkuri ikan Waduk Cirata sebagai pegangan para petani ikan. Sebelumnya, tahun 2023, hasil uji laboratorium pada sampel ikan Waduk Cirata, kandungan merkuri pada ikan masih di bawah ambang batas yang diizinkan, sehingga ikan masih layak untuk dikonsumsi. Dampak sekali di masyarakat, terutama di petani Cirata ya, ke tingkat pasar ikan. Jadi menurun penjualannya gitu ya. Kemudian di masyarakat ya, saya juga pernah nanya-nanya. Jadi sekarang itu sampai masyarakat itu mau beli ikan tuh nanya dulu, ini ikan dari mana? Petani ikan jaring apung Waduk Cirata meminta agar pejabat pemerintah, apalagi sekelas Menteri Kelautan dan Perikanan, agar tidak sembarangan melontarkan pernyataan ke publik sebelum memiliki data yang sahih. Sebab pernyataan tersebut justru menghancurkan keberlangsungan usaha petani ikan. Padahal tugas utama Menteri Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah mendukung keberlangsungan usaha budidaya ikan. Rendra Ghazali melaporkan dari Cianjur. Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor hingga menelan korban jiwa di kawasan Puncak Bogor mengundang dugaan bahwa alih fungsi lahan dan perubahan tata ruang di kawasan Puncak merusak daya dukung lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup tengah menelusuri dugaan tersebut. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal yang meninjau lokasi terjadinya longsor di Pondok Pesantren Al-Baroshi, Kampung Rawa Sendek, Megamendung yang mengakibatkan seorang santri tewas dan villa di Kampung Sikatani. Pernyataan tersebut diungkap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal yang meninjau ke lokasi terjadinya longsor di Pondok Pesantren Al-Baroshi, Kampung Rawa Sendek, Megamendung yang mengakibatkan seorang santri tewas dan villa di Kampung Sikatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang menelan 2 korban jiwa. Menteri Lingkungan Hidup melihat banyak sekali ditemukan alih fungsi lahan di kawasan ini yang membuatnya rawan bencana saat curah hujan tinggi. Tata ruang Jawa Barat ini benar-benar merubah dari yang dimintakan oleh kajian lingkungan hidup strategis oleh para pemutus kebijakan di Jawa Barat. Kalau sudah menimbulkan korban berlarut-larut seperti ini, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan penyelidikan terkait dengan perubahan tata ruang Jawa Barat yang selalu meminta korban jiwa pada setiap banjir yang relatif agak besar. Banjir hujan dilaporkan kepada kami 150 mm di dalam 2 hari. Tentu ini mengakibatkan jumlah air yang cukup besar. Kementerian Lingkungan Hidup membuka kemungkinan akan melakukan penyelidikan soal perubahan tata ruang Jawa Barat. Kajian lingkungan strategis oleh para pemutus kebijakan di Jawa Barat sudah mengubah fungsi lahan hingga melakukan perusakan alam. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan mendalami apakah ada kesenjangan dan atau keteledoran dari perbuatan tata ruang Jawa Barat. Data Kementerian Lingkungan Hidup di Jawa Barat, 1,6 juta hektar lahan hutan lindung berubah menjadi hanya 400.000 hektar. Perubahan fungsi lahan seluas 1,2 juta hektar menjadi non-lindung menjadi pernyataan. Untuk kepentingan apa dan siapa? Kementerian juga akan mendorong Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk mengevaluasi persetujuan lingkungan yang diberikan di daerah Puncak. Asep Solikin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Pemirsa, tumpukan sampah liar meresahkan warga di sekitar Jalan KH Umar, Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tumpukan sampah mengeluarkan bau busuk dan mengganggu kesehatan warga. Plastik-plastik berisi sampah rumah tangga menumpuk di sebuah lahan kosong yang berada di pinggir Jalan Kiai Haji Umar, Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tumpukan sampah yang menggunung ini tidak hanya mengeluarkan bau busuk dan merusak pemandangan, tapi juga membuat jalan licin sehingga membahayakan pengendara sepeda motor. Warga sekitar resah karena makin lama sampah makin banyak. Dampaknya bahkan hingga membuat warung makan yang berada dekat lokasi tumpukan sampah tutup. Ya emang meresahkan banget sih, soalnya dari baunya, terus dari sudut pandang juga kan. Terus apalagi kalau yang nyewa ruko yang sebelah ini makanan, mereka makanya tutup karena kendalanya di sampah itu. Bau ya? Dia mau buka usaha makanan, orang mau lewat kan udah bau, jadi sungkan untuk mampir gitu loh. Dulu sih masih sedikit, sekarang makin banyak, berarti kan sengaja buang sampah. Karena plastiknya itu nggak sedikit. Buntelan plastik itu nggak sedikit, itu plastik yang 5-10 kiloan gitu loh. Jadi kan emang niat dia buang sampah rumah tangga itu. Lebih parah lagi, saluran air di sekitar lokasi kini tertutup tumpukan sampah sehingga berpotensi menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Warga berharap pemerintah Desa Gandoang dan Kecamatan Cilengsi bisa segera menyelesaikan permasalahan tempat pembuangan sampah liar ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.